Halo, selamat sore. Oke, kita lagi mau live IG dengan Bentara Kampus. Coba bisa nggak ya? Kenapa ya? Halo Bu Siska, kok nggak bisa-bisa aku accept? Hmm, Bentara Kampus unable to join. Mari ya, kita lagi mencoba memperbaiki kondisi teknis. Jadi ceritanya hari ini kita mau bahas tentang udah bisa nih. Halo. Halo Bu Anas, Oke. kok nggak kelihatan mukanya Bu Anas? Tapi aku bisa dengar suaranya Gaby. Oh bisa denger ya? Oke deh, Oke, kita mulai ya. oke kita mulai ya. Oke, halo semua, selamat sore. Hari ini kita ketemu lagi di IG Live bersama Ibu Anastasia dan Bentara Kampus. Nah, sekarang saat ini saya mau memperkenalkan Bu Anastasia itu adalah seorang psikolog anak remaja dan juga salah satu dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling di Bentara Kampus. Mungkin kita langsung ke topiknya aja ya Bu Anas ya, untuk Ah, mempersingkat waktu. Oke, Oke. eh, atau mungkin Bu Anas boleh nih ceritain sedikit mengenai kegiatan sehari-hari Ibu sebagai seorang psikolog anak dan remaja. Oke. Jadi kesibukan saya tentunya karena sudah mulai tahun ajaran akademik baru, jadi udah mulai ngajar kuliah lagi di Bentara Kampus. Buat teman-teman yang belum tahu, Bentara Kampus itu adalah Politeknik Bentara Citra Bangsa. Kalau Politeknik itu kita fokusnya ke pengalaman praktik dan saat tahun ini lulusan Bentara Kampus itu gelarnya Sarjana Terapan D4 yang dimana kalau dalam sarjana terapan itu kita memang benar-benar berlatih praktek supaya nanti pas lulus itu benar-benar tahu prakteknya ya gitu karena seringkali kalau misalnya lulusannya itu lebih ke S1 bukan yang politeknik mungkin lebih tahu teori tapi pas praktek di lapangannya kesulitan. Nah, untuk itu di Bentara Kampus ada dua jurusan prodi pendidikan inklusi. Nah, itu juga menarik nanti another topik buat live IG yang lain. Tapi yang hari ini yang terkait dengan bimbingan dan konseling prodi yang kedua itu adalah konseling terapan. Nah, hari ini kita mau membahas tentang eh, bagaimana self love dan self compassion. Saya nggak tahu nanti teman-teman boleh tulis di kolom komen ya. Seberapa sering udah mendengar kata-kata tentang self love, seberapa sering udah mendengar kata-kata self compassion terkait kesehatan mental anak dan remaja. Jadi kesibukan saya yang ngajar kuliah, ada 3 mata kuliah yang lagi saya ampu di perkuliahan semester ini. Terus dosen-dosen di Bentara Kampus, selain saya juga kami itu pengalaman sehari-harinya memang praktisi ya, praktek. Jadi harapannya apa yang kami bagikan dalam perkuliahan itu praktikal ya teman-teman. Tentu ada fondasi teorinya, tapi praktikalnya itu menggunakan konteks orang Indonesia, memahami konteks masyarakat, memahami konteks masyarakat Indonesia yang tinggalnya tuh di kepulauan-kepulauan gitu ya. Jadi kita memang ada misi untuk mengembangkan pendidikan inklusi yang khas kepulauan dan juga kesehatan mental anak dan remaja yang khas kepulauan di Indonesia gitu Gaby ceritanya. Oke, oke, makasih ya Bu Anas. Sekarang kita langsung aja nih ya, lanjutin topiknya, langsung aja ke topiknya untuk mempersingkat waktu nih. Eh, Menurut Bu Anastasia nih, apa saja masalah kesehatan mental anak dan remaja saat ini yang Ibu ketahui dan yang mungkin sering muncul di pengalaman praktek Bu Anas? Ya, ini penting
banget nih. Oh ya, Gaby ini yang menjadi moderator kita adalah salah satu mahasiswa Bentara Kampus angkatan pertama. Jadi nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan untuk Gaby sebagai mahasiswa di Prodi Konseling, silahkan juga tulis di kolom komen ya. Nah, menjawab pertanyaan Gaby tadi, kebetulan setelah saya pulang summer school dari Belanda bulan Agustus, kemudian praktek lagi dan mengajar dan praktek sampai hari ini, itu kasus-kasus yang datang itu adalah anak-anak umur pritin ya, umur 10 dan 11 tahun. Mungkin teman-teman juga relate mengalami, di mana anak-anak umur 10 dan 11 tahun yang ada di Indonesia ini kan mereka waktu pandemi 4 tahun lalu tuh baru kelas 1 2 SD ya. Jadi justru pengalaman masuk SD itu tuh pandemi, online belajarnya. Jadi kan kelas 1 2 SD yang harusnya dipakai untuk mengalami bersosialisasi, belajar interaksi dengan teman, belajar konsep belajar di usia SD tuh kayak gimana sih kan beda sama TK. Nah, itu tuh nggak terjadi karena online. Akibatnya di umur 10-11 tahun sekarang yang harusnya udah masuk usia preteen, mereka jadi banyak masalah untuk social skill, Gaby. Jadi mereka jadi ada masalah pertemanan, dan kalau ada masalah pertemanan tuh jadi baper banget. Kayak kok aku ditinggalin sama temen aku gitu. Terus juga kesulitan memahami keberagaman atau perbedaan dalam berteman. Misalnya teman-temannya tuh sukanya K-pop, dia enggak. Terus kayak kesulitan gitu memahami perbedaan kondisi ini gitu. Maupun juga isu-isu emosi terkait pertemanan, misalnya jadi lebih gampang agresif dalam pertemanan. Kalau nggak suka tuh kayaknya udah keras banget, atau jadi terlalu penyendiri gitu. Jadi kalau dalam kesehatan mental itu kayak lagu dangdut Haji Roma Irama ya, segala yang terlalu tuh nggak baik gitu. Jadi di umur 10-11 tahun nih mulainya segala situasi perilaku dan emosi yang kayaknya terlalu tadi ya, terlalu penyendiri nggak baik, terlalu agresif dalam berteman juga nggak baik, terlalu nggak bisa memahami keberagaman dan perbedaan dalam berteman juga nggak baik. Nah, itu yang saya perhatikan dari kasus-kasus remaja yang zaman sekarang, itu yang umur 10-11. Terus yang transisi kelas 1 SMP nih, jadi udah mulai ngalami pubertas juga kan secara internal dirinya, dan pubertas itu bukan hanya tentang biologis menstruasi, mulai menstruasi dan mimpi basah, tapi juga intensitas emosi jadi lebih intens, dan itu kita pelajari ya Gaby di prodi konseling di Bentara Kampus. Terus juga cara berpikirnya udah mulai melihat pertemanan tuh penting. Mungkin kayak kita dulu zaman SMP ya, teman-teman mungkin bisa relate betapa kata-kata teman, apa pendapat teman tentang kita tuh jadi penting sekali, dan rasanya tuh pengen ngegas terus sama orang tua, ataupun kayaknya tuh pengen beda pendapat aja sama orang tua gitu. Nah, di momen-momen seperti ini biasanya orang tua sudah mulai merasa kesulitan untuk menghadapi anak-anak yang usia preteen, pra remaja, umur 10-11 sampai usia remajanya. Belum lagi dengan kondisi apa namanya sosial media sekarang ya, dengan anak-anak terpapar dengan gadget, sosial media yang seperti Instagram atau TikTok ini, dengan otak remaja yang tadi belum ada filter ya di dalam kepalanya untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Terus apa namanya, otak remaja itu secara saintifiknya tuh belum ada kemampuan di executive function otak untuk membedakan atau mengira-ngira mana sih hal yang saya lakuin hari ini resikonya tuh jangka pendek, dan mana yang kalau saya lakuin resikonya tuh jangka panjang gitu. Nah, dalam hal ini kalau dalam konteks pertemanan, misalnya yang di usia remaja SMP atau SMA, misalnya menggunakan kata-kata yang kasar, bahkan sampai berbau pornografi untuk interaksi dengan teman. Nah, sementara mereka belum paham bahwa jejak digital itu kan akan menetap selamanya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang akhirnya ketika terjadi terus-menerus, entah itu bisa jadi bullying atau jadi depresi ataupun menjadi isu kekerasan gender berbasis online maupun pornografi di usia remaja gitu, Gap, situasi sekarang ini. Oke, oke. Berarti cukup kompleks juga ya, Bu Ana, situasinya ya. Hmm, Oke, betul. oke. Mungkin Ibu bisa jelasin nggak, mungkin apa nih kaitannya masalah kesehatan mental anak remaja dengan self love atau self compassion? Iya, jadi kalau dari perspektif perkembangan otak dan juga bagaimana emosi, kedekatan emosi orang tua dengan anak atau kita bilang namanya attachment, itu terbentuknya dari
relasi orang tua dengan anak yang bisa memenuhi kebutuhan emosi anak. Cuman kan ini kayak hal-hal baru yang kita baru tahu belakangan. Sementara mungkin dari zaman kita dulu diasuh sebagai anak, terus anak-anak yang lahirnya 10-11 tahun lalu, 15 tahun lalu kan orang tuanya belum terpapar nih tentang pemenuhan kebutuhan emosi, pentingnya kebutuhan emosi, sehingga eh, tabungan di dalam diri si anak, di dalam otaknya anak untuk dia punya merasa keyakinan, merasa berharga akan dirinya, tabungan pengalaman untuk dia bisa merasa dirinya berharga secara sehat, ya, yang kita bilang seperti self love salah satu contohnya itu jadi kurang. Nah, seseorang yang minim merasa berharga akan dirinya, seseorang yang dia nggak merasa dirinya tuh orang yang layak untuk dicintai, apalagi di usia remaja dengan cara berpikir yang masih sangat pendek dan impulsif, kira-kira apa aja itu yang bisa dialami atau terjadi? Ya, jadi itu bisa membuat seorang remaja itu eh, terlalu kita bilang istilahnya terlalu people pleaser ya, terlalu pengen nyenengin temennya, melakukan hal-hal yang mungkin nggak seharusnya atau too much karena nggak punya self love dan ini tuh juga bisa terjadi tentu di orang dewasa. Cuman bedanya di usia anak kan perkembangan otak area depan nih jidat jenongnya yang buat berpikir jangka panjang tuh belum bagus memang karena lagi under construction gitu ya. Sehingga jadi kok bisa kayak gitu banget ya, kok parah banget ya gitu. Misalnya kalau dalam kasus-kasus bullying, mungkin teman-teman bisa melihat ada pola di mana ada si ketua gengnya nih, terus ada yang disuruhnya nih, disuruh ngelakuin hal-hal yang tidak baik atau mengintimidasi temannya. Nah, biasanya yang maju tuh yang si yang disuruhnya ini, gitu. Nah, kenapa orang ini bisa disuruh? Karena mungkin dia pengen dapat pengakuan dari temennya, pengen ngerasa keren, berharga, tapi yang semu ya, superficial di permukaan, bukan bener-bener esensi self love yang sehat. Atau anak-anak remaja perempuan yang saking bucinnya, aduh, mumpung nih gara-gara di rumah saya nggak pernah ngerasa didengerin sama orang tua saya. Duh, orang tua saya di rumah tuh sangat mengkritik saya terus. Orang tua saya kok kayaknya tegas banget, terlalu galak versi anak remaja nih ya, persepsi mereka. Temen sekolah saya atau temen online saya di internet, kok kayaknya mau banget ya ngedengerin saya. Kok kayaknya saya tuh didengerin banget, diperhatiin banget, disupport banget. Wah, kalau dia minta apapun, termasuk saya mau kirim foto-foto yang daerah private, foto-foto atau video pornografi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang penting saya merasa dicintai. Nah, itu karena kurang self love yang benar dan sehat dan minim didapatkan dari interaksi dengan orang tua, akhirnya jadi mencari keluar rumah dari teman-teman online maupun teman-teman di sekolah yang kan otaknya juga masih dalam tahap perkembangan, mungkin nggak bisa mikir jangka panjang ya. Dan itu yang bisa kita lihat dari kenapa si self love ini penting dan kabar gembiranya itu bisa dilatih kok kalau kita mulai tahu caranya bagaimana supaya di usia anak dan remaja ada self love yang lebih sehat gitu, Gap. Oke. Tadi kan Bu Ana sudah jelas apa udah eh, cerita ini antara kaitan permasalahan anak remaja, permasalahan kesehatan mental anak dan remaja dengan self love dan self compassion. Boleh nggak sih Bu, mungkin dari beberapa dari kita mungkin belum tahu nih apa tuh yang dimaksud dengan self love atau apa yang dimaksud dengan self compassion. Mungkin Bu Ana bisa menceritakan sedikit itu apa artinya gitu. Ya, jadi definisi gampangnya teman-teman juga tentu bisa googling di internet, tapi definisi self love itu adalah esensinya adalah eh, suatu sikap mental, mindset kita maupun yang tercermin dari attitude kita, dari habit kita sehari-hari, bagaimana kita merasa diri kita berharga sih. Dan dalam perspektif kesehatan mental, segala sesuatu tuh spektrum teman-teman. Jadi dia bukan dikotomi hitam putih, oh nggak self love atau self love banget, tapi lebih ke dari skala 1 sampai 10, seberapa sih kamu ngerasa diri kamu tuh berharga dan layak dicintai. Dan kita bisa mulai dari berapapun titik kita hari ini. 10 tuh misalnya saya tuh merasa diri saya tuh berharga sekali, saya manusia yang layak hidup, layak dicintai. Tapi bisa juga mulai dari kayaknya saya cuman skalanya 3 deh sekarang. Kayaknya self love saya cuman 3. Saya tuh seberapa berharganya sih self love itu sih. Karena kalau kita ngerasa diri kita berharga, maka tindakan-tindakan kita yang kita lakukan sehari-hari kan akan berusaha membuat diri kita itu memang layak untuk hidup dengan baik ya, dengan kualitas hidup yang baik gitu. Kita akan memilih melakukan hal-hal yang membuat kita tuh uh,
merayakan hidup, bukannya membuat kita kayak melakukan hal-hal yang kayaknya destruktif ke diri sendiri. Itu si self love itu. Nah, yang mungkin jarang teman-teman dengar itu self compassion, atau bagaimana kita berwelas asih, bukan ngasihanin diri ya, welas asih ke diri. eh, yang kita kan kayak, oh, udah diajarin nih di budaya Indonesia kita harus kasihan sama pengemis di jalan, orang-orang yang mereka kayak kurang mampu gitu. Tapi jangan-jangan kita tuh juga belum atau kurang untuk bisa welas asih ke diri. Terutama mungkin teman-teman tuh ngerasain ya, kita di dunia modern ini tuh kan persaingan tinggi, kompetisi tinggi. Kita dengan sosial media sangat bisa melihat, oh, orang lain di umur saya pencapaiannya udah kayak gini. Maupun juga dari sistem pendidikan kita yang kemarin-kemarin tuh misalnya terlalu fokus ke ranking, terus kayak fokusnya tuh cuman ada yang paling baik gitu ya. Nah, itu biasanya akan menyulitkan kita untuk melakukan self compassion. Jadi self compassion tuh definisi gampangnya, teman-teman juga bisa googling, definisi gampangnya adalah bagaimana kita punya mindset dan berlatih secara perilaku sehari-hari ya, untuk kita punya kemampuan untuk bisa welas asih, menyayangi diri, yang bahwa ketika kita, terutama ini sangat diperlukan ketika kita sedang merasa diri kita itu lagi ada yang bikin salah, atau terlalu mengkritik diri dengan kejam, atau ngerasa lagi nggak perfect banget. Apalagi kalau anak-anak remaja nih, kemarin saya habis survei, Gap, anak-anak remaja itu self image-nya, bagaimana mereka melihat diri mereka itu terlihat sangat dipengaruhi oleh penampilan, terutama tinggi badan kalau buat anak-anak SMP SMA, dan nilai pelajaran. Nah, bagaimana, jadi waktu saya ngobrol sama anak-anak remaja, saya tanya balik, jadi kesehatan mental kamu dan keberhargaan diri kamu, self love kamu nih tergantung dari nilai pelajaran. Kalau minggu ini nilainya lagi tinggi, kamu self love-nya tinggi. Iya betul, Kak. Kalau kamu nilainya lagi ngedrop, kamu ngerasa nggak berharga di dunia ini, mati aja gitu. Iya kayak gitu. Waduh, kesian banget dong, tiap hari atau tiap minggu self image dan kesehatan mental kamu tergantung dari nilai dong, naik turun. Apa nggak capek? Aku bilang gitu. Nah, salah satu yang ngebantu remaja supaya ya nilai penting tapi bukan segalanya, nilai penting tapi kamu tetap berharga, itu adalah si self compassion ini. Bahwa misalnya kita bisa berlatih buat remaja, beberapa cara bisa dilakukan ya. Salah satu yang cocok dan mungkin bisa dilatih tuh misalnya dengan tarik nafas, terus kita melakukan afirmasi ke diri bahwa, oh ya, walaupun hari ini nilai aku tuh mesti remedial, nilai aku 5, tapi aku tuh tetap manusia berharga dan aku bisa berlatih supaya besok nilai aku pas ulangan lebih baik lagi. Itu bagian dari si self compassion-nya. Dan semua yang ada di anak dan remaja di sistem otak itu tuh merupakan pemrograman kata-kata, respon wajah dari orang tua dan guru. Jadi betapa pentingnya orang-orang dewasa di sekitar anak dan remaja melakukan respon-respon lewat kata-kata, lewat ekspresi wajah, lewat attitude kita yang ikut berkontribusi untuk mengembangkan si self love, bagaimana anak ini mencintai diri secara sehat, dan untuk mengembangkan self compassion bahwa walaupun hari ini saya gagal di hal ini, tapi saya manusia berharga dan saya masih punya hari esok untuk saya coba gitu, Gap. Oke, jadi self love itu memang harus didampingi sama self compassion juga ya Bu ya, untuk juga lebih supaya istilahnya mungkin kalau sekarang kan anak-anak remaja ya self love gitu kan, tapi kalau tidak didampingi dengan atau tidak dibarengi dengan self compassion juga kayaknya gimana gitu ya Bu ya. Ya, mungkin tadi ya balik lagi ke kata-kata Haji Roma Irama, jadi nggak seimbang ya, terlalu. Jadi terlalu self love, tapi tadi otak remaja kadang kan kayak remblong nih, mereka belum tahu batasannya tuh di mana sih. Jadi self love dan self compassion harus berjalan berbarengan gitu. Ibu, apa sih Bu perbedaannya nih antara self love dengan selfishness? Mhm, mhm. Iya, ini juga tricky ya, gampang-gampang sulit, terutama ketika kita menghadapi anak dan remaja yang secara sistem otaknya, jadi salah satu hal penting di perkuliahan Bentara Kampus sebagai konselor tuh kita belajar soal anatomi fisiologis tentang otak, tapi dengan cara yang menyenangkan. Karena kalau teman-teman lihat dari minggu lalu di Instastory-nya Bentara Kampus, beberapa mahasiswa sharing betapa serunya belajar tentang anatomi tubuh dan fisiologis otak yang terkait tentang emosi dan perilaku. Nah, kebetulan yang hal penting yang kita harus tahu di masa remaja,
perkembangan area otak tadi yang executive function untuk area melihat batasan hidup, merencanakan jangka pendek, jangka panjang, itu belum terlalu bagus. Makanya sering kan kayak persepsinya remaja beda sama orang dewasa, itu bukan mereka sengaja bikin kita susah, tapi emang ada area otaknya yang belum ke-download gitu pemrogramannya dan butuh waktu. Nah, biasanya sehingga remaja itu misalnya, oh ya, misalnya ada nih, ya, misalnya aku pernah tahu ada kasus di mana eh, dia lagi ulangan, lagi musim ulangan, harusnya belajar gitu kan. Terus dia bilang, enggak, aku butuh waktu buat self love, aku mesti gambar-gambar dulu, aku mesti scrolling-scrolling internet dulu. Terus misalnya ibunya atau ayahnya bantu bilang, oke, tapi kita kasih durasi waktu ya, karena kan tetap harus belajar besok ulangan dan kalau kurang tidur, nanti kamu cranky dan jadi nggak enak besok mau ulangan. Terus kalau remaja tuh biasanya jadinya durasinya jadi kebablasan. Nah, ketika durasi kebablasan atau misalnya, oh ya aku mau self love menghargai diriku dengan beli merchandise K-pop atau sekarang lagi boneka apa tuh Lalabu ya. Itu tapi budgetnya Labubu, Leng. Itu budgetnya berlebihan gitu. Nah, itu bisa jadi indikasi selfish. Nah, tapi kan otak remaja sendiri nih untuk kemampuan mengira-ngiranya belum bagus memang. Jadi memang itu tugas orang-orang dewasa di sekitar remaja, baik sebagai konselor atau sebagai apa pendamping remaja maupun orang tua dan guru untuk bantu untuk berdiskusi ya. Kayak iya sih bener kamu perlu untuk relax untuk atau butuh kegiatan untuk self love, tapi kayaknya kalau segitu lama waktunya sampai 4 jam, nanti udah jam 12 terus nggak sempat belajar atau kayaknya mau beli merchandise tapi misalnya harganya 500.000 atau sejuta, kayaknya itu kelebihan deh. Gimana ya enaknya gitu. Jadi proses diskusi ini sama remaja tuh perlu ada dipasang di mindset kepala kita sih. Of course, justru dengan remaja yang otaknya berkembang, mereka tidak akan dengan mudah langsung mengiyakan kita. Remaja-remaja yang otaknya cerdas, itu justru akan makin banyak negosiasi ya gitu. Dan akan mencoba testing the limit istilahnya akan membuat orang tua dan guru, orang dewasa di sekitar itu kayak, gitu, kayak kok susah banget sih nurut gitu ya. Padahal kemampuan berpikir tuh tanda kecerdasan ya, makanya mereka bernegosiasi sama kita. Nah, itu yang kita perlu sadari bahwa remaja-remaja ini memang ada tendensi untuk jadi selfish, tapi ingat Bapak Ibu trivianya ya, atau kalau di sini ada anak remaja. Anak remaja tuh memang lagi ada masa selfish dan masih kesulitan untuk melihat dirinya dengan realita yang sehat dan tepat. Tapi mereka tuh nggak suka dijudge. Jadi kalau kita langsung bilang, ah kamu nih dasar masih remaja selfish banget sih, nggak peduliin orang tua, nggak peduliin adik kamu, gini-gini. Otak mereka tuh ada tendensi fatalistik di otak remaja yang tadi lagi underdevelop. Kalau mereka muncul fatalistiknya gara-gara kita terlalu menekan dengan judgement-judgement dan emosi-emosi intens dari orang dewasa, nanti mereka akan bilang, ya udah aku emang kayak gitu. Atau yang kedua, ya udah aku nggak ada yang mengerti aku di sini, mending aku kabur aja. Aku nggak mau di sini. Atau jadi mereka melakukan hal-hal yang terkait self harm, menyakiti diri sendiri atau mulai berpikir tentang mengakhiri hidup, mendingan aku besok nggak bangun lagi deh atau mendingan aku nggak ada di dunia ini abis aku dijudge terus sama lingkungan terdekat aku. Nah itu yang kita mesti ingat bahwa ngadepin otak remaja tuh kayak main Uno Stako ya, caranya mesti tepat, gentle dengan welas asih juga, tapi kalau kita terlalu neken atau langsung agresif, mereka juga jadi agresif dan fatalistik. Nah, itu kita nggak mau, karena itu mengganggu kesehatan mental dan bagaimana mereka berfungsi sehari-hari di usia sekolah. Kalau si fatalistik ini udah muncul, kita mesti ada proses repair ya di otaknya mereka untuk meyakinkan mereka lagi, memvalidasi emosi mereka lagi bahwa enggak kok kamu berharga dan walaupun kamu lagi mengalami kesulitan menavigasi diri kamu di masa remaja, tapi kamu tetap berharga dan tetap kita sayang, kita support kamu gitu ceritanya. Oh, gitu ya, Bu. Ya. Terus tanda-tanda apa sih Bu atau parameter apa yang menentukan bahwa self love yang baik atau self love-nya udah baik nih atau masih harus perlu ditingkatkan lagi? Mhm. Nah, tentu seperti manusia pada umumnya ya, kita ini kan bukan benda mati kayak kursi meja gitu ya, dari kayu yang udah begitu aja. Kita selalu butuh ada waktu-waktu berkala untuk mengenali, melakukan refleksi diri kayak ini kita udah sampai mana. Nah, kalau remaja tentu kita bisa lihat dari bagaimana dia, kita bilang tuh bagaimana dia bisa berfungsi sehari-hari menjalani tuntutan peran dan role mereka sehari-hari di rumah, di sekolah,
dengan cukup sehat gitu ya. Jadi untuk tahu indikatornya mau nggak mau kita mesti punya banyak waktu mengobservasi remaja ya gitu. Kita nggak bisa cuman kayak ketemu remaja sekali-sekali terus kayak oh kayaknya dia lagi oke. Karena remaja juga udah mulai ada kemampuan untuk bisa membuat ekspresi-ekspresi yang kayaknya oke-oke aja. Padahal internally mereka lagi nggak baik-baik aja. Mungkin kita juga waktu remaja suka gitu ya. Aduh, daripada bikin orang tua aku cemas, nanti mereka kepikiran. Ya udah deh, aku kesedihan-kesedihan, ketakutan aku pendem, aku tahan gitu kan. Jadi mungkin kelihatan dari wajahnya masih oke. Tapi misalnya kalau kita observasi lebih lama, kita spend time lebih sering sama mereka, kita mulai melihat kok misalnya ada perubahan yang cukup ekstrim dari nafsu makan antara yang tadinya biasa-biasa aja, sekarang jadi nggak nafsu makan sama sekali, atau kayak nafsu makan banget gitu kan. Kayak kita kalau lagi stres suka emotional eating kan, kayak gitu ya. Ada perubahan seperti itu. Terus juga yang kedua yang kayaknya mukanya tadinya kelihatan lumayan easy going, ceria, kok ini kayak lebih tertutup, atau kayak eh, dalam 2 minggu, dalam seminggu, frekuensi mereka marah-marah, frekuensi mereka lebih cemas, susah tidur tuh lebih muncul. Jadi kita memang sebagai orang dewasa di sekitar remaja dan makanya pentingnya ada konselor-konselor anak dan remaja yang berkuliah di Bentara Kampus nih diperlengkapi dengan kemampuan melakukan observational skill dan juga punya parameter-parameter, misalnya ada kuesioner yang kita pakai untuk melihat frekuensi, intensitas, dan durasi dari kondisi kesehatan mental anak dan remaja. Bahkan kalau di Bentara Kampus kita belajar lewat bagaimana permainan dan konseling dengan pendekatan bermain yang bisa membantu bahwa kelihatannya oke-oke aja, tapi sebenarnya mereka lagi nggak baik-baik aja. Saya sendiri punya pengalaman, misalnya kalau lagi sesi konseling dengan pendekatan art terapi atau bermain, yang tadinya dia pas kita tanya remajanya nih, kamu gimana seminggu ini, 2 minggu ini, oke-oke aja gitu kan ya remaja kalau ditanya, ya bisa aja oke gitu. Dan mukanya emang happy kelihatannya. Jadi kan kalau kita baru sekali lihat atau baru 10 menit, 15 menit ketemu nih kayaknya oke-oke aja ya. Oke, terus kemudian kita melakukan sesi konseling dengan pendekatan art terapi gitu ya. Misalnya kemarin tuh saya sempat misal kita bikin clay bareng atau kita painting topeng karena topeng tentang self image ya buat remaja maupun orang dewasa. Nah, sambil kita painting dan dalam sesi konseling yang terapeutik tuh kita ikut melakukan nih sebagai konselornya. Jadi bukan cuma nongkrongin orang lagi ngerjain painting, kita diem kayak mandor, nggak gitu. Jadi remajanya ngelakuin art terapi, kita juga ikut painting di topeng kita sendiri, mereka di topeng mereka. Jadi terus kita lakuin namanya matching energy ya. Kalau mereka stroke-nya apa lagi pelan kita ikut pelan, mereka lagi cepat kita ikut cepat. Jadi secara apa namanya limbik sistem amigdalanya tuh dapat pengalaman ritmenya disamain kayak ngurusin bayi kan gitu ritmenya disamain. Nah, 30 menit kita painting bareng, remajanya mulai cerita, Kak, sebenarnya aku kemarin sempat dimarahin loh. Kak, sebenarnya aku kemarin sempat sedih loh gitu. Nah, itu menurut saya momen yang sangat penting untuk orang dewasa yang belajar tentang konseling ke remaja, sehingga kita jadi punya skill tuh untuk menggali data-data dari remaja yang awalnya tuh nggak kelihatan gitu. Dari pengalaman tuh saya juga jadi bersyukur gitu. Bayangkan kalau saya langsung berhenti di 10 menit pertama, kayaknya dia oke-oke aja. Tapi juga otak remaja tuh juga bukan sengaja berbohong gitu ya bahwa ih kok awalnya bilang oke-oke aja tapi belakangan dia baru cerita ternyata dia ngalamin hal nggak enak gitu. Tapi kita karena kita sangat kuat belajar di tentang otak dan bagaimana aplikasinya dalam keseharian termasuk dalam konseling ke anak dan remaja, kita jadi tahu oh otaknya butuh ngerasa aman dan nyaman dulu, baru memori-memori yang nggak enak baru muncul. Oh dia butuh ngerasa safe dulu sama konselornya, baru abis itu dia mulai pengen cerita hal-hal yang nggak enak. Kayak kita ke temen ya, kalau udah lama nggak ketemu temen, masa kita langsung cerita blurt out semuanya kan pertama-tama kita ya basa-basi dulu, maksudnya ngomong yang ringan-ringan dulu, baru ntar kalau udah enak, sebenarnya aku tuh lagi kayak gini gitu kan ya. Nah kurang lebih otak remaja juga kayak gitu. Oke. Eh, untuk anak remaja nih, Bu Anas, bagaimana sih cara atau tips-tips untuk meningkatkan kecintaan pada dirinya sendiri? Iya, iya. Nah, menurut saya kalau di remaja itu harus dua arah ya. Pertama, kalau remaja itu kan masih sangat tergantung dari orang tuanya. Tergantung secara finansial, tergantung secara tempat tinggal, tergantung dari resource-resource. Kalau nggak orang tua mungkin pengasuhnya lah gitu ya. Misalnya ada yang orang tuanya udah meninggal atau berpisah tinggalnya sama saudaranya gitu kan. Jadi pengasuhnya gitu. Nah, itu pertama dari orang dewasa di sekitar remaja tuh
perlu memberikan respon-respon wajah, ekspresi wajah dan verbal nih ya, karena remaja tuh inget banget loh kata-kata yang kita pakai. Mungkin mereka nggak inget kalau kita nyuruh ya, tapi kalau kita langsung ngejudge mereka, kayak kita bisa relate ke pengalaman kita masa remaja ya, kayak kalau diomongin yang nggak enak tuh kayak ingetnya lama ya waktu otak remaja ya gitu karena otaknya tuh lagi ada perubahan lagi kayak renovasi rumah gitu jadi kayak yang nggak enak tuh keinget banget nah itu penting sekali di lingkungan orang dewasa sekitar remaja untuk intentional ya pakai kata-kata nggak harus bukan selalu berarti hati-hati tapi ingetlah setiap kata yang kita omongin tuh nempel di otak mereka kayak ada lemnya gitu bahkan ini lemnya lem tikus kayaknya nempel banget gitu kalau ada judgement yang nggak enak gitu dan ekspresi wajah karena otak remaja tuh area limbiknya, area emotion atau amigdalanya lagi aktif banget 2 sampai 3 kali lipat daripada orang dewasa sehingga ekspresi wajah kita itu ngaruh ke emosi mereka dan mempengaruhi pesan yang kita kasih mereka tangkap dengan baik apa enggak gitu. Jadi kalau kita berlatih sebagai konselor remaja nih, kayak saya berlatih sama sesi-sesi dengan remaja tuh, saya ngomongnya sama, bisa sama-sama orang tuanya, karena saya ada sesi diskusi sama orang tua, tapi cara saya ngomong tuh ekspresinya lebih welas asih tadi, iya ya, kayaknya itu nggak oke ya sebenarnya kayak gitu, menurut kamu gimana? Kalau misalnya muka saya muka-muka julid nih ya, ngomong sama remaja gitu, yang kayak, aneh banget sih kamu kayak gitu, masa gitu ya nggak bisa mikir sih gitu. Mereka bakalan bete ya, langsung begitu mereka bete, otaknya langsung keluarin self defense gitu. Habis itu apapun yang saya omongin mereka nggak akan mau denger langsung kayak mental gitu kan. Nah itu yang kita perlu perhatikan. Nah dari sisi remajanya sendiri, puji syukur sih kalau remaja di kota-kota besar tampaknya ya, maupun juga remaja-remaja yang update dengan sosial media, tampaknya keterbukaan terhadap bantuan profesional di bidang kesehatan mental tuh meningkat gap kalau sekarang gitu. Jadi kalau merekanya tuh memang mau dibantu oleh konselor remaja gitu ya, mereka emang mau ada sesi konseling, mereka tuh biasanya sudah ada keinginan dari dalam diri untuk aku mau jadi yang lebih baik dari yang sekarang. Aku mau ada orang dewasa yang ngertiin banget aku tuh ngerasain apa tanpa judgmental gitu, tanpa dihakimi, merasa dihakimi gitu. Jadi kalau udah dapet nih intensi remajanya, yuk kita pengen berproses menjadi lebih baik gitu, itu adalah remaja yang bisa kita berikan tips-tips untuk lebih self love gitu. Tapi ingatlah bahwa otak manusia tuh sangat butuh pengalaman. Jadi yang kita sering sebut dalam sesi konseling itu adalah corrective experience. Bagaimana pengalaman yang mengkoreksi pengalaman-pengalaman mungkin sebelum-sebelumnya dia selalu ngerasa dikritik terus-menerus atau cuma di highlight salah-salahnya aja tapi kalau pas lagi bagus nggak pernah dipuji juga berarti kita di sesi konseling perlu memberikan pengalaman aku seneng loh kamu bisa cerita gini ke aku gitu makasih ya kamu udah mau menceritakan yang kamu alamin ke aku gitu jadi sehingga remaja habis itu ngerasa ih kalau ada orang dewasa yang mau mengapresiasi aku kayak gini aku juga pengen deh mengapresiasi diri sendiri jadi menariknya otak anak dan remaja, mereka tuh akan mengcopy paste apa yang mereka sering dengar dari lingkungan sekitar. Yang kedua, otak remaja itu akan mengeneralisir satu pengalaman yang menyenangkan, therapeutic experience, corrective experience dengan konselornya atau dengan orang tuanya, itu akan dia generalisir ke hal-hal lain di hidupnya. Itu yang biasanya perspektif yang kita pakai untuk membantu remaja-remaja di sesi konseling one on one supaya nanti mereka dalam keseharian dengan teman-teman di sekolah, dalam interaksi dengan teman-temannya itu mulai bisa, oh iya ya, karena waktu itu saya punya pengalaman ngerasa didengerin, mungkin sekarang saya lebih yakin bahwa saya juga akan didengarkan oleh teman saya gitu. Jadi penting juga ya Bu ya untuk mungkin seperti belajar untuk mendengarkan tentang apa yang diomongkan atau dilakukan oleh remaja ya Bu ya Hmm. untuk dia anak-anak remaja bisa menyadari bahwa oh ya ya orang sekitarnya itu juga peduli sama dia gitu. Hmm, hmm. Dan ada 3 hal penting yang mungkin teman-teman bisa bawa dari sesi ke live Instagram hari ini. Otak anak dan remaja itu akan berubah kalau ada 3 hal ini. Yang pertama safety, merasakan ada rasa aman secara emosi ya, bukan aman secara fisik. Jadi dia dapat rasa safety ini tadi dari ekspresi wajah kita, intonasi suara, dari kata-kata verbal, pilihan-pilihan kata verbal kita itu mereka ngerasa safe. Lalu yang kedua, apa namanya, mereka ngerasa ada connection. Connection itu kan kita mencoba interest, mencoba tertarik sama apa yang mereka suka, apa dunia mereka. Kita harus ikut dengerin game-game yang mereka suka, lagu-lagu yang mereka suka. Kalau ada connection,
ada rasa emotional safety, baru abis itu kita bisa ajak mereka berpikir, reasoning. Tapi ini nggak boleh dibalik. Seringkali kalau kita zaman dulu yang orang-orang dewasa sekitar kita belum paham soal otak remaja kan cuma dikasih reasoningnya terus. Ya kamu mikir dong, masa kamu gini-gini, coba kamu gini. Mohon maaf, ini tuh lantai rumah, jadi harus dari safety-nya dulu, emotional safety, connection-nya, baru ke reasoning gitu. Termasuk tadi, mungkin kita nih sebagai konselor yang sudah diperlengkapi, kita punya beberapa langkah, 10-15 langkah untuk ngebantu kesehatan mental remaja nih ya. Tapi ibaratnya kayak film Kung Fu Panda atau amunisi, ini ntar dulu. Yang penting dia ngerasa safe dulu sama kita sebagai konselor atau orang tuanya. Dia ngerasa dapat connection. Baru nanti kita di momen mereka udah siap, baru ya kamu bisa coba loh. Misalnya kamu bisa bikin mood journal, jurnal tentang mood kamu, atau kamu pakai aplikasi di HP, ada Dailyo atau pakai Mood Path. Kamu coba liatin deh fluktuasi emosi kamu. Atau kalau kamu udah lebih aware sama emosi kamu bisa latihan breathing, bernafas, atau berolahraga, itu kan juga bantu rilis emosi dengan cara yang sehat. Terus kamu bisa berlatih ketika ada suara kritikan di kepala kamu kasih kalimat-kalimat yang, iya aku tahu nih di kepala aku rasanya udah nyalahin diri sendiri, tapi aku mau belajar bahwa aku yang esok itu bisa berubah lebih baik dari yang sekarang misalnya gitu ya. Itu juga ada proses tuh kita nyari kata-kata yang cocok buat remaja karena juga tergantung tingkat intelektual remajanya ya, tipenya yang kayak gimana, apakah mau kata-kata yang kompleks atau yang simple. Tapi balik lagi, karena otak remaja itu kayak orang lagi renovasi rumah, otaknya lagi agak chaos, lagi renovasi, semua hal ini tuh pelan-pelan dilakuinnya. Satu sesi, 1 jam konseling, mungkin kita baru bahas satu, atau hari ini cukup untuk safety-nya doang gitu. Jadi menurut saya bedanya ngadepin otak remaja sama dewasa tuh di speed-nya ya, kecepatan atau pelan-pelannya satu-satunya, bukan karena mereka lemot atau mereka kurang, tapi otak mereka lagi ada proses under construction kita bilang, atau kayak renovasi gitu ya, kayak di film Inside Out 2 tuh diliatin tuh banyak pekerja-pekerja di otaknya yang lagi energinya lagi kepake di sana sini, jadi nggak bisa kita ngomong sesuatu cepet-cepet gitu. Dan kalau kita aja bisa ngomong pelan-pelan ke anak umur 3 sampai 5 tahun, kita juga bisa kok ngomong pelan-pelan sama anak remaja karena otak mereka butuh waktu mencerna. Dan begitu mereka ngerasa kita ngomong lebih pelan-pelan, intonasi lebih rendah, mereka ngerasa lebih safe nervous system, sistem syaraf otak dan tubuhnya, sehingga abis itu mereka lebih ngerasa trust sama kita gitu. Oke, Oke, makasih ya Bu Anas atas penjelasannya. Dan mungkin buat teman-teman yang boleh bertanya, boleh silakan chat di kolom komen. Nanti akan mungkin Bu Anas akan jawab beberapa pertanyaan. Mm-mm. Oke Bu, kita lanjut lagi ya Bu ya. Apa nih peran dari orang tua itu sendiri untuk memupuk atau menanamkan nilai-nilai self love pada anak dan remaja? Tadi apa, peran orang tua dalam membentuk set goals, self love. Ya, memupuk atau menanamkan self love. Mm-mm. Iya, jadi menariknya kalau dalam perspektif conscious parenting, pengasuhan berkesadaran, dan parenting ini menurut saya luas ya, bukan hanya orang tua biologis, tapi semua orang dewasa yang ada di hidupnya anak ya, baik guru, pelatih, konselor, itu kan kita lagi ngelakuin parenting ya, pengasuhan ke si anak ini. Dan seringkali ketika anak ini punya suatu isu, tadilah terkait misalnya dia kurang self love atau dia kurang bisa menghargai diri secara sehat. Sebenarnya itu juga pertanyaan refleksi ke diri sendiri dari skala 1 sampai 10, seberapa sih kita orang tuanya, orang dewasa di hidup anak remaja ini, guru maupun konselornya itu juga sudah berlatih mengasihi diri kita sendiri. Dan ini juga pertanyaan refleksi ke kita kalau kita suka ngerasa terganggu dengan ini kok remajanya moody banget, suka marah-marah. Dari skala 1 sampai 10, seberapa kita juga suka marah-marah karena kita kurang waktu buat self-care diri gitu. Atau kalau kita udah mulai menyadari ada trauma-trauma yang kita alami sebagai manusia dari masa kecil bertumbuh sampai sekarang, seberapa kita udah mencari bantuan profesional dan memproses itu juga. Karena otak remaja yang amigdalanya lagi aktif banget tadi ya, 2 sampai 3 kali lipat, mereka itu kayak nangkepin banget loh emosi-emosi dan state consciousness kita gitu. Jadi emang sama remaja tuh bahasanya ya, menurut saya kita tuh ngadepin remaja tuh ngeri-ngeri sedap karena mereka itu nangkep banget loh state kita ada di mana gitu. Dan mereka mulai bisa nangkep hal-hal yang tersirat ya. Maksudnya ekspresi kita akan berusaha ramah nih, tapi kalau deg-degan anjir nih gimana ya dijawabinnya ya, aduh gitu, nah mereka tuh nangkep tuh otaknya. Jadi penting sekali kita sebagai orang dewasa di sekitar remaja juga
melakukan cara-cara self-care dan self-love yang versi kita. Kadang sesederhana 5-10 menit per hari, atau kita briefing dulu, atau beberapa orang tua itu suka olahraga supaya dengan jogging atau jalan gitu ya, atau mereka punya waktu berkegiatan yang untuk diri sendiri sehingga ketemu anak tuh ada energinya, perlu recharge gitu ya, supaya pas menghadapi remaja tuh setiap kata yang kita ucapin tuh powerful. Mereka powerful bukan karena menggelegar teriak marah-marah, tapi powerful karena energinya kita tuh datang dari kita juga ngerasa fulfill dan penuh sama diri kita gitu. Oke, Mana ini ada yang tanya dulu nih. Mungkin kita pilih salah satu ya dari tiga ya. Ini ada pertanyaan dari Diana Arta. Mau nanya, Miss, kalau misalnya anak nggak deket sama orang tua, tetapi self love anak kurang dan trust ke orang tua juga kurang, ini gimana ya, Miss, yang butuh dilakukan? Mungkin Miss Anas bisa bantu menjawab. Iya, kalau kurang deket sama orang tua, trust ke orang tua juga kurang, gimana Miss yang butuh dilakukan? Jadi ini tergantung posisi kita atau role kita di hidup anak ini. Misalnya kalau mahasiswa konseling di Bentara tuh ada yang kayak ada di komunitas remaja, atau misalnya kita kayak pelatih remaja. Nah, kita ambil role kita sebagai pelatihnya mereka atau pendampingnya mereka, untuk kita ngobrol sama mereka sih. Tapi kita jangan pakai mindset bahwa oh saya harus merubah anak ini. Karena kalau kita apa kayak mengambil tanggung jawab untuk merubah anak, padahal kita bukan orang tuanya atau kita kayak tante omnya, nanti kita tuh jadi nggak genuine pas ngadepin mereka, dan kayaknya jadi anak-anak remaja tuh kan nangkep banget hidden agenda kita kan. Oh dia ngobrol disuruh ya. Oh dia ngobrol sama saya biar saya berubah ya. Paradoksnya otak remaja tuh semakin mereka ngerasa diterima di hari ini, di momen ini, nanti otak mereka pengen berubah. Tapi kalau mereka ngerasa di momen sekarang kita ngobrol tuh rasanya dijudge terus, disuruh buat berubah padahal mereka belum siap. Ada namanya change, apa, readiness for change. Keinginan untuk berubah. Kalau belum sampai readiness-nya dan kita nggak paham nih gimana ya mengobservasi remaja, akhirnya tuh apapun yang baik yang mau kita sampaikan tuh nggak akan masuk ke mereka, boro-boro berubah gitu, Gap. Hmm, oke. Boleh satu lagi nggak Bu Anas? Boleh, boleh. Oke, ini Bu Anas, ada satu lagi pertanyaan dari Cherry Sok. Miss, sebagai anak 16 tahun, how do you build trust with counselor? Karena aku sempat konseling sama school counselor, cuma something I find it hard to tell her certain things. Mungkin Bu Anas boleh bantu jawab. Oke. Halo Charis, kayaknya kamu masih umur 16 ya. Thank you ya udah mau dengerin live Instagram ini. Membangun trust itu bukan tugasnya remaja. Membangun trust itu tugasnya orang dewasa yang bersama remaja. Karena otak orang dewasa yang lebih punya kapasitas untuk kayak nurunin frekuensinya untuk masuk ke frekuensi kamu. Otak remaja itu untuk bertahan hari demi hari, menjaga kesehatan mental dan menjalani fungsi hidup sehari-hari untuk sekolah, untuk mengerjakan tugasnya udah capek banget. Jadi ternyata bukan tugas otak remaja untuk memahami orang tua, bukan tugas otak remaja untuk memahami orang dewasa di sekitar remaja. Itu tugas orang-orang dewasa di sekitar remaja, makanya kita belajar untuk memahami otak remaja dan belajar jadi konselor remaja. Ibaratnya kalau kamu lagi ada dalam kolam, biarkan kami yang masuk ke kolam kamu supaya kamu ngerasa kita itu aman dan bisa trustful buat kamu. Jadi kalau kamu ngerasa, dan itu kan kamu belajar genuine sama diri sendiri ya, kayaknya aku nggak bisa trust sama konselor sekolah aku, ya so be it. Berarti mungkin ada teknik-teknik praktikal yang dia belum paham, gimana cara connect sama remaja. Kenapa? Karena otak kita diciptain Tuhan sangat canggih. Di otak kita ada area di limbic system atau amigdalanya itu, di mana kita tuh bisa ngedeteksi nih, bisa scanning gitu ya. Kalau alat scanning barcode gitu ya, kayak bisa scanning nih. Ini orang dewasa depan saya ini, orang yang aman untuk saya ceritain atau enggak ya? Aman secara emosi ya maksudnya ya. Gitu. Jadi kalau kamu ngerasa ini bukan orang yang aman secara emosi buat saya, otaknya pasti kasih sinyal sebenarnya, walaupun kita nggak tahu nih cara mereka ngomong gimana, tapi kalau mereka bisa kita bikin visualisasi suaranya kayak komik gitu ya, pasti ada suara kayak, Cheris, jangan terlalu
terbuka deh sama konselor ini. Soalnya kayaknya dia bakal ngejudge kamu abis ini, atau kalau otaknya bisa ngomong kayak Ceris, kayaknya dia dia cuman cuman ngelakuin ini buat kewajiban doang deh. Kayak dia nggak bener-bener pengen bantu kamu. Gitu yang tadi aku bilang kenapa otak remaja sangat paham hidden agenda orang dewasa. Gitu. Jadi ya udah, kalau otak kamu belum pengen ngomong, biarin aja karena memang butuh konselor itu butuh dilatih terus ya, dan juga memproses isu-isu personal kita. Jadi di Bentara Kampus tuh nanti Gaby bisa sedikit cerita sebelum kita selesai live Instagram gimana pengalaman berkuliah jadi mahasiswa di Bentara Kampus gitu. Karena bukan cuma knowledge-nya doang, bukannya ilmunya, tapi kita diproses sebagai diri sendiri karena untuk menjadi konselor yang benar-benar bisa melakukan kemampuan praktikal nih ya, bukan jago bikin paper counseling, itu kita harus memproses keseluruhan diri kita, mind, body, and soul, karena dengan itu kita hadir benar-benar untuk anak remaja yang depan kita, bukan untuk kepuasan diri kita. Kira-kira Gaby bisa sharing nggak tuh pengalaman di proses selama perkuliahan Bentara Kampus yang sekarang udah semester 5 ya, Gaby ya? Itu apa sih yang secara pribadi tuh merasa memperlengkapi Gaby untuk menjadi calon konselor? Oke, aku pertama kali di proses itu di semester awal-awal ya, Miss ya di semester 1 gitu. Di situ aku ingat ada mata kuliah tentang pengenalan diri. Nah, di situ itu kita diajarin untuk mengenal diri sendiri juga, untuk proses emosi kita juga. Terutama yang paling penting itu adalah mengenali emosi. Jadi mungkin kita terbiasa dengan dari kecil emosi kita mungkin kita nggak kenal, mungkin kita cuma tahu marah sama senang, tapi ternyata tuh banyak emosi-emosi yang terpendam gitu. Jadi dari situ kita diajar untuk kita kenal emosi kita atau mix emotion juga, dan gimana kita mau validasi dan menerima bahwa ya itu emosi yang terjadi dalam diri kita gitu loh. Dan mungkin setelah kita udah tahu nih apa nih yang emosi yang kita alamin atau apa yang udah kita rasain, nah itu divalidasi dan kita terima. Setelah itu baru kita nanti akan melakukan nih next stepnya mau apa, karena kan nggak bisa kita nggak mungkin dong berlarut-larut di dalam satu emosi itu, atau tapi kita juga harus mau maju nih ke next stepnya apa, mungkin apa yang mau kita lakukan ke depannya, kayak lebih kayak gitu sih, Miss. Mhm, gitu. Jadi itu yang bisa kita latih ke diri kita supaya ibaratnya tuh kalau kayak HP atau kamera tuh kita tuh filternya jadi nggak banyak buat melihat orang lain karena filter-filter ini dari pemrosesan emosi kita yang belum tuntas, belum itu kita kan nggak ada pelajaran mengenal emosi ya dulu kita selama sekolah bertumbuh di keluarga. Jadi di pendidikan sebagai calon konselor di Bentara Kampus kita perlu memproses diri, dan saya nggak yakin di prodi-prodi konseling yang sebelumnya ada, apakah juga ikut memproses diri secara utuh dan menyeluruh, atau hanya belajar teorinya aja. Karena kalau hanya belajar teorinya aja, nanti si remajanya yang berasa, kok nih orang kayak, saya nggak ngerasa aman nih, safe emotionally kan harus dirasain. Kayak misalnya, kita tahu rasanya nasi goreng yang enak, itu karena kan udah latihan dulu dan nyobain dulu, oh nasi goreng enak tuh kayak gini. Kalau kita belum tahu rasanya mengenal diri dan connect sama emosi kita, terus kita mau bantuin remaja connect sama emosinya, agak mustahil ya melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ini apaan gitu. Makasih ya Bu Anas. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir nih ya. Misalnya ada anak yang sudah terlanjur mungkin punya self love yang rendah dengan karena faktor lingkungannya dari yang dihadapi sejak kecil, mungkin ada nggak yang butuh dilakukan oleh si anak dan remaja itu? Oke, kalau udah terjadi dari kecil, kita selalu melihat bagaimana kondisi lingkungan keluarganya. Maka juga ada pembelajaran tentang menganalisa situasi lingkungan remaja ya. Karena remaja kan nggak berdiri sendiri ya. Dia ada konteks keluarga, komunitas, sekolah gitu. Nah, dalam konteks ini kita mesti cari support-support sistemnya itu seperti apa. Nah, inilah yang kenapa kita harus belajar konseling yang kontekstual Indonesia. Karena kalau di negara-negara maju tuh ada lembaga-lembaga jaminan pemerintah, lembaga bantuan pemerintah, NGO yang bantu support si remajanya ini, termasuk kalau dia butuh terapi segala macam. Kan kita nggak ada nih, jadi kita biasanya menggunakan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat atau komunitas di lingkungan gereja, masjid gitu ya, atau di komunitas daerah itu, yang itulah kita perlu berdayakan gitu ya, supaya nanti lewat komunitas ini jadi jaring pengaman di luar keluarga yang mungkin nggak kondusif gitu sih Gap. Ya di Bu Anas. Terima kasih ya atas penjelasannya, dan mungkin kayaknya wah nggak kerasa banget ya udah jam segini, dan Hmm. mungkin bagi teman-teman yang tertarik di Bentara Kampus juga ada
program studi yang mungkin yang mempelajari tentang mental health atau mungkin yang punya cita-cita jadi seorang konselor ya Bu Anas ya. Ya, yaitu Hmm. mungkin prodi bimbingan dan konseling mungkin yang tertarik bisa kontak atau tanya-tanya di IG kita. Dan thank you ya Bu Anas sudah berbagi ilmu dan pengalaman dengan kita. Oke, mungkin nanti sampai jumpa lagi di IG Live dengan topik-topik menariknya ya. Bye-bye. Terima Iya, kasih. terima kasih.